kembali lagi ke channel Opsai, obrolan santai. Ya, tadi hadir dengan sekarang ada Pak Galih dari bidang hukum dan HAM, Ketua DPP KSI Indonesia, dan ada Bang Max, ada Kang Yogi Bara, ada Kang Dadan Batman. Nah, mungkin kita menyambung ke kemarin untuk part 2 dengan teaser permasalahan kapan sih dimulai ospek, atau 8788 ya kan, atau 8889 ya. Nah, sekarang kita buka dengan di sini kebetulan para pelaku sejarahnya ada. Nah, gimana men? Yang betul itu 8788 atau 8889? Kolot ya. Mungkin bisa berdua nih Kang Luhat. So, Kan pada saat itu kan kita tidak mengenal waktu, tahun dan jam ya. Itu juga ayeuna gitu. ya, kan. Nah, ya kira-kira yang diingat ke saya mah antara saya kumpul 87, 8888 hatnya. Iya. Rekaman Ciwidey Ciwidey 8889. Yang saya ingat itu gitu kan. Iya, Tapi karena memang pada saat itu dokumentasi juga ayeuna lah Iya. gitu. Dan lebih banyak nggak sadar yang Iya, nggak sadar. tahunnya tahun berapa. Saya ingat ke SMP, ke SMA ya teh gitu. Oh ke iya tak eta. Jadi dicek teh tahun 88 jadi 89 gitu kan. Berarti memulai ospek itu 8889 kan? 8 masuk ke 89. Pertama kali ospek. Nah, Masuk 89 ya. itu Bang Max nih. Ya, pertama ngerencanain ospek itu gimana sih Bang? Ya dulu yang agak kreatif itu kan Mas Bon. Ya. Mas Bon itu kan punya kepikiran nih kalau kita mau rekrut lah bahasanya kan, anggota itu kan dia harus mengikuti beberapa tahapan seleksi lah. Kayak loyalitasnya gitu. Iya, prosedur sekalipun memang nggak punya standar. Yang jadi acuan kita itu apa, standarnya bagaimana, ya yang kepikir pada saat itu aja. Misalnya udahlah kita buat ospek aja. Nah, di ospek lah, jadi dikumpulin yang memang sekaligus perayaan ulang tahun, akhir tahun, malam tahun baru ada ospek. Jadi memang ya seperti yang disampaikan oleh Kang Batman dengan Kang Yogi tadi kan, memang hitungan tahunnya juga mungkin di kisaran tadi mungkin 8889 ya. Jadi 8889. Saya juga pernah dikasih tugas oleh para sesepuh udahlah. Saya itu pernah ikut ngospek di tahun 90 91 yang untung aja masih ada dokumennya. Yang waktu ngospek si Reno. Iya. Saya Bang. Itu ya. Garut ya yang masih Lehen pokoknya ospek Lehen Garut. Ospekan kedua. Iya. Nah, ya untung aja masih ada sempat ada fotonya. Iya. Itu kan mungkin masih SMP nih kayaknya pada Saya SMP itu Iya. 89 masuk ke 90. SMP kelas dulu. Iya. Nah, jadi ada yang SMA. Kalau boleh apa SMP sama satu SMP angkatan. juga ya, maksudnya. Satu angkatan. Makanya dulu kalau ada pemilihan peserta ospek ya Gali, yang paling ganteng itu Reno. Ospek paling ganteng, paling lucu dia, paling cute. Beda sendiri. Jadi makanya kalau udah ketemu dengan Reno, nah ya Bang Haji, manggil saya kan Bang Haji. Mohon maaf lahir batin, bos perlu diingat. Jadi ingetin aspek dulu. Berarti paling dibully juga. Memang. Karena beda gitu. Paling mencolok ya, paling beda. Masih pada culun lah pokoknya SMP itu. Jadi untung aja mungkin ada foto itu mungkin ya masih ada nih yang foto jadi ikut ngospek yang angkatan-angkatan ini. Jadi yang ke sini-sini kan lebih bagus, lebih tertib lah pola-pola ospek, walaupun nggak tahu tuh di tahun keberapa seperti nggak ada lagi ospeknya. Jadi itu jadi salah satu tradisi rekrutmen yang harusnya dipertahankan dalam rangka sebenarnya menjaga silaturahmi, mengakrabkan yang muda yang baru, kemudian dia juga tahu mengenai idealisme atau pemikiran dari ITC itu apa, karena ITC itu kan sebenarnya komunitas anak-anak yang kreatif. Jangan di kemudian walaupun ada fase kemudian jadi ya stigma yang menjadi negatif ya, Tanda kutip negatif. Jadi awalnya dulu maksud tujuannya benar. Jadi di era 90 sini ya sempat ada ya namanya proses kehidupan ya, sempat mengalami situasi kondisi menjadi ya brutal nakalnya, jadi ya remaja lah. mudah-mudahan itu juga jadi catatan kita bahwa
ya mungkin dulu pengen menunjukkan eksistensi diri dengan segala macam kenakalan, tapi tidak dengan maksud tujuan ingin menjadi public enemy, jadi rusuh, enggak juga seperti itu. Kalau dilihat secara utuh, catatan kebaikan dengan ininya rasa-rasa lebih banyak catatan positif. Mungkinnya hari ini kita bisa kumpul, eksis, kan. Saya dulu pakai celana abu, masih apa SMA, ini SMP. Sekarang saya anak udah S2, udah jadi lawyer, ini juga lawyer. Jadi posisinya kan kalau ingat tuh, dulu saya masih umur, sekarang kan udah bentar lagi incuan. Nah ini Bang, tadi kan cerita katanya kan, belum di ospek gitu dulu angkatan pertama, tapi Kang Yogi ikut ospek, kumaha ceritanya itu? Kalau ngikut ospek sih enggak ya, cuman jadi kita tuh dulu tuh karena pertama ada yang kena, ada yang enggak. Jadi angkatan pertama yang di ospek itu mungkin kayak saya dengan Kang Rida mungkin ya. Kita kan satu angkatan. Tapi waktu di ospekan pertama itu saya nggak kena. Ada saya Reno, mungkin saya nggak kena. Kita nggak kena. Nah, kita baru kena ospekan itu di tahun berikutnya yang di Garut. Leheng dong Garut. Ya. Waktu itu kita ya dipisahkan terlalu banyak ya, karena sebetulnya kalau bilang angkatan ya, kita juga saya dengan yang teman-teman yang memang angkatan itu nggak terlalu jauh juga dengan Kang Efran, itu nggak terlalu jauh, cuman kita kan masih SMP nih, kayaknya enak nih nggak udah SMA. Jadi kan begitu. Dulu juga kan SMA. Nah, kalau saya kan ya masih pada culun lah, belum tahu apa-apa. Jadi yang ngedidik kita nakal tuh ya ini. Kalau anak pondok ini, panjang. Saya tahu saya dulu itu Mas Bon yang bicara dengan kita gitu, kalau gimana kalau kita ada ospek, kita cuma bengong aja. Ya, terserah, karena kita kan masih culun ya, nggak bisa protes nih, terserah gitu. Maksudnya biar ya senang-senang bareng, tapi ada yang dikerjain. Tapi yang menurut saya ya justru ospekan inilah yang bikin kita bisa Bersatu. Ceritanya gini, kopi itu kan majalahnya juga sudah mulai banyak. Nah, kita kan nggak kenal gitu loh. Kita itu kenal bisa dekat ya di ospekan ini. Wadah silaturahmi. Wadahnya semua. Jadi kenapa nggak kena ospekan pertama? Jadi orang itu pada kena dekat duluan. Jadi untuk mengakalkan itu yang di ospek. Jika didinya acen di ospek. Nah, itu sunu kedua teh karena mana acan, jadi gitu kena gitu. Jadi ospekan kayak gitu emang mengakrabkan sesama anggota yang tahu di ospek pada ayah acan gitu. Justru saya ospeknya dijebak Bang. Nulain kalabur saya ditinggalkan sorangan. Dia teh kamarana. Jadi saya kan nggak kena nih di Garut, nggak kena nih. Waktu itu saya diem karena oh iya dospek gitu. Nah, mana acan gitu. Ketika diam banyak nih yang ngeliat nih, siapa yang kemarin nggak kena. Iya cari. Jadi akhirnya ya spontan ya oke lah kita ospek aja, karena memang ospek Tapi emang resep gitu. Jadi hayang ngeluan gitu. Ada contoh yang lucu. Ada Mas Luki ya. Mas Luki itu kan mainnya dulu dia sama SMA, SMA 20. Sudah sering main bareng dengan kakak-kakaknya. Tadi cerita kata Yogi tadi pas acara ospek, belum di ospek. Ini ospek, terus dia ngomong, oh gua nggak mau kan main bareng, gua nggak bisa, harus di ospek. Gitu kejadian. Betul Bapak ada. Yang padahal mainnya bareng gitu. Yang ospek saya pun kan deket banget Emon. Emon tuh kan main bareng kita itu. Yang Bebe itu kan main bareng. Ya akhirnya kan cuma gini aja, Kon. Awas. Bang tarik ting ya. Gitu. Berapa? Terus dulu. Dan ditipu gitu. Sama. Maksudnya ditipu tuh yang kalau masalah mau keras-keras, tapi ternyata ya begitu juga. Tapi nggak sampai cedera kan? Justru resep gitu. Ya, dengan ngerjain gitu kan. Nah ini Bang, mungkin kan ada pertanyaan dulu tuh, apa kaderisasinya kayak gimana sih rekrutmennya dari mulai mungkin kan 88 bahkan istilahnya bisa terhitung jari mungkin pertama tiba-tiba ada Majalaya, ada apa Ciwidey, ada itu apa ya daerah-daerah lain lah gitu kan.
Nah, itu tuh kayak gimana sih? Ya, Ya. tadi memang secara alamiah ya, Ah, secara alamiah. alamiah. Jadi kalau kita dulu cara berpikir kita masih SMA, ya tadi spontanitas saja, Ya. tidak melalui satu perencanaan bahwa nanti akhir tahun kita bikin kegiatan ospek ya, bikin kepanitiaannya. Kalau sekarang mungkin ini organizing komitenya, tuan rumahnya misalnya Garut atau Majalaya, steering komitenya kita yang sepuh-sepuh. Nanti programnya, kegiatannya, agenda. Kalau yang tertib, kalau dulu kan enggak seperti cerita tadi. Tapi sebenarnya dengan kita tidak sadari kegiatan ospek itu menjadi mengakrabkan kita. Jadi agenda tahunan kita yang kemudian banyak hal-hal yang dari ospek itu selain kita jadi dekat, kita tahu kemudian ada juga tadi apa ya, pola rekrutmen yang secara alamiah. Kan jadi cerita kemarin gua udah di ospek oleh senior secara resmi bisa menjadi anggota. Kemudian besok lusa cerita mungkin ke teman-teman yang lain karena ini kan seperti apa, seperti geng kompleks tadi kan ya. Seperti saya dengan Kaluyunya, Kang Yogi, Kang Batman dengan Picasso-nya kan itu tuh bareng semuanya. Cuman waktu kumpulnya kapan ya? Malam minggu ya. Malam minggu walaupun nggak ada telepon, nggak ada WA, Saling samper. ya kita ininya hatinya Iya. connecting terus. Iya. Nah, malam minggu Tanpa HP. tanpa HP. Feeling, ya berat ya, jam Berangkat. sampai di sini. Kumpul. Pas berangkat misalnya ada yang kurang satu, karena memang terbatas mungkin masih, oh ini kurang, kita jemput dulu. Wow. Motor lagi kurang. terbatas. Terbatas, kita jemput dulu. Sampai apel ditungguin, Bang. Nah, iya, apel ditungguin. Apel ditungguin. Misalnya pas mau berangkat main ke puncak, tar, kata Kang Teddy Bagong. Iya. Aryo belum dijemput, oh iya si Aryo. Balik lagi nyemput Aryo. Tengah malam, wah gerung-gerung motor. Aryo. Ya lagi begini. Curhat ke apel. Ditungguin. Ah, itu kan. Iya. Bentar lagi ya, ya, ya. Iya. Jadi iya gitu nanti Hidup. hidup gitu. Iya, Jadi model saya gitu pakai jaket, Nah. ibu teman sekolah. Itu mungkin kan orang Bandung kok, orang Majalaya, sibuk ya, Ah. si Iwan. Oh, alus juga jaketnya. Ya. Nah, Jadi- perbuatan alamiah kayak gitu. kayak masalah kayak waktu itu ada Majalaya itu saya tahu banget lah kalau Majalaya karena waktu itu juga sebagian ya pendiri Majalaya yang real itu memang ngumpulnya dulu di tempatnya saya ngumpul. Itu dulu Siapa aja tuh? itu Ada. Iwan ya. Iwan Damara. Damara, Adang. terus Adang dan Beng Beng itu yang real sebenarnya Majalaya itu bertiga itu kebetulan yang dua ini anak BPI. Nah. BPI siang dulu yang Iwan itu STM kan nah jadi kayak Majalaya tumbuh ada itu karena memang ada pertemanan di sekolah gitu. Jadi kayak kita misalkan berteman nih berteman gitu. Sebenarnya orang akhirnya mereka begitu dan pada akhirnya kok ke itu Majalaya. Nah, dan Majalaya itu kan enggak terlalu jauh juga, itu juga enggak tua juga, jadi enggak terlalu jauh dengan Picasso lah sebetulnya. Kalau Ya, Ciwidey- Ciwidey juga ya. Kalau Ciwidey kan sebetulnya lebih tua. Lebih tua lagi ya. Lebih tua lagi. Terus jalan-jalan kan, Iwan pakai motor. Ah. Bisa hanya ke jaket ke Sumedang. Oh, harusnya jaketnya karena gitu lah, alamiah lah ke Garut ya, Pangandaran. Kalau gitu saya kan sama Kang ini sering main kemana-mana main, ke Sumedang dulu nggak ada ACC. Nah, saya datang, kedua karena rumahnya juga orang tua di Sumedang. Nah, akhirnya kita main malam minggu itu kadang-kadang berdua Sumedang ya. Sumedang karena kita bosan main dengan anak-anak nih kita kabur nih. Dan Sumedang, akhirnya ketika ada teman-temannya Kang Batman di sana, melihat dressnya paling keren dong kalau jaket ya. Iya. Nah, itu identitas. Nah, bagus nih jaketnya nih. Tapi boleh can bisa mau ke jaket kan ospek mah. Ah, iya. Jadi kalian apa? Pada akhirnya mereka tertarik dengan kita. Akhirnya kumaha lamun orang misalnya ingin akses di Sumedang. Ya, silakan kita nggak ada istilahnya. Dan kita tidak pernah mengklaim bahwa di satu kota bahwa aing gua nih yang ikut Yang yang pendiri. mendirikan enggak, karena memang ya apa? Alamiah gitu. Teman sekolah. Iya. Kayak cerita saya juga. Saya punya kenangan Cirebon. Heeh. Jadi punya teman kuliah namanya Panji yang belakang hari sekarang tuh udah jadi ya lawyer yang sukses lah. Jadi punya kenangan sendiri. Jadi di waktu saya kuliah ikut sama seperti tadi banyak temen main ke Cirebon, kemudian ikut
ya gabung dengan kawan-kawan Cirebon, kenalan-kenalan, kita suka touring bareng, akhirnya jadi di Cirebon. Tapi seperti tadi, kita dulu kan tertib. Jadi pada saat kita sudah sepakat ingin membentuk satu cabang, kita susun kepengurusannya, kita juga main ke aparat kepolisian, kita lapor, kita pengen ini, malah di support sama kepolisian. Awal pertama itu kita touring, keliling, dikawal, senang tertib lah. Jadi tadi pertemanan di sekolah itu jadi dominan juga, jadi tumbuh kembangnya STC itu seperti itu. Nah, ini kan ada yang penasaran mungkin Bang, adik-adik itu kan. Nah, bagaimana sih dua aspek tadi udah, terus misalnya rekrutmennya udah gitu kan. Apa sih yang buat bertahan gitu kan? Di ospek itu kan sekarang gini Bang, 2010 kita udah ngadain ospek ya. Terakhir itu. Nah, sekarang kan banyak anak-anak yang baru mungkin bertanya itu apa sih dalam ospek itu yang bisa seolah-olah kita yang kakak-kakak itu bisa bersatu itu diajarinnya seperti apa sih? Seolah-olah kan ada istilah begini loh Bang di EKTC ini. EKTC itu udah jadi ideologi gitu. Nah, itu tuh bagaimana sih menjiwainya gitu loh Bang? Ya, kalau ngelihat dari lahir tumbuhnya kan karena memang rasa solidaritas yang kuat ya. Jadi kita ya saling asuh, afiliasi, ya dalam posisi senang susah kita bareng. Dalam posisi tertentu juga ada hal yang memang kita harus bisa saling mensupport, kita support. Jadi nilai kebersamaan yang tumbuh secara alamiah tanpa ada kepentingan apapun itu menjadi modal. Dan itu kan bisa kita nikmati dan bisa kita buktikan sampai sekarang. Jadi saya tahu dengan Tuhan ini kan dia masih celana pendek, jadi junior. Walaupun bareng gitu kan di area-area gue SMA dengan sekarang. Tapi itu tumbuh kembangnya bersama itu kan sampai sekarang. Sekarang mungkin anak udah pada sarjana semua, tapi tetap kita bisa duduk bareng, ngopi bareng tanpa ada sekat, melepaskan semua identitas yang ada. Kita tadi semangat kebersamaan, kekeluargaan itu kan memang menjadi modal. Jadi apa modal yang paling utama di EKTC bisa seperti itu ya, seperti hari ini kebersamaan. Jadi nggak ada cerita yang kemudian tidak kita lewati dengan penuh rasa bahagia. Betul. Emang sih kita ngumpul mah happy wae ya. Karena memang itu EKTC dulu awalnya begitu kan. Kita datang itu berteman, bersahabat ya. Dinasiri. Itulah cari senang. Cari senang dan cari yang dibully. Hari ini siapa yang mau kita cari? Apalagi dulu misalnya lagi zaman SMA ada yang lagi pacaran kemudian ditolak, mulai kita bully ya. Atau yang pacaran terus ya kita gangguin, ya itu memang zaman itu ya seperti itu. Jadi kalau ada cerita film film Dilan ya ada juga lah sebagian cerita-cerita itu ada, walaupun ya nggak semua juga sama, tapi romansa itu tuh ada lah cerita, karena memang kita ngalamin seperti itu. Kalau ini mana justru lebih parah lagi dari SMP, masih kayak si Reno. Saya dari SMP, SMP itu. Jadi makanya kan paling bungsu dibilangnya. Nah, ya mungkin itu Pak, banyak lagi kan. Terus untuk karakter sendiri sebenarnya wah EKTC itu marang perang gitu. Apa diajarin seperti itu gitu kan? Nah, ya mungkin kamu lah yang jawab gitu. Naluri. Jelas kenal. Masalah malah perang sih sebenarnya nggak ada yang ngajarin ya. Nggak ada yang ngajarin, tapi karena merasa ya kita juga pengen. Ada satu pertanyaan dulu, gimana caranya membuat EKTC itu menjadi nomor satu di Bandung? Saya ingat waktu itu ditanya oleh bos. Ya, saya bilang kita harus bisa mengalahkan kompetitor yang lain. Yang dulu memang yang bisa dibilang number one di Bandung. Kalau kita bisa mengalahkan mereka ya kita bisa. Dan kita bisa. Lewat sampai eksis lah gitu kan. Jadi naluri memang. Satu naluri kedua memang seperti
seperti yang saya ceritain tadi, saya waktu SMA itu kan dengan Mas Bon itu kan walaupun beda sekolah, dia SMA 7, saya SMA 5, lingkungan rumah bareng, bimbingan belajar bareng, tapi kedekatan batin itu kan kuat dengan semua lah keluarga besar kita. Saya sering tidur di rumah Mas Bon juga sering tidur di rumah saya juga sering tidur di rumah, kadang-kadang di rumah almarhum ya, di rumah Ipong kayak atau di rumah itu kita sering banget lah bareng, atau kadang-kadang ya dengan segala macam dinamika yang ada kan itu kan tumbuh solidaritas yang kuat. Sisi yang lain juga seperti tadi kita juga sebenarnya nggak pernah juga pengen jadi orang yang disebut jadi orang pengen ngejago, nggak juga. Seperti saya misalnya Mas Bon kalau ada persoalan, kalau dia bisa selesaikan sendiri, saya juga artinya senang. Ya laki-laki lah, sama-sama laki-laki. Tapi kalau kemudian Mas Bonnya dirempuk, dikeroyok, saya juga nggak nerima. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Nah sikap itu kita tumbuh kembangkan. Jadi kalau memang disuruh perwakilan, ya mungkin kalau zaman itu biar kelihatan laki-laki ya satu-satu kopi, ya duel. Tapi kalau rame-rame dengan segala macam keadaan juga, ya terpaksa juga itu juga kita jalanin lah. Jadi yang serunya gini loh Pak, tiap personal itu kalau kita lihat kakak-kakak itu di tiap sekolahnya itu dia pasti itu dominan, paling menonjol. Contoh ya Bang Max sendiri kan, di SMA 5 sendiri kan sebagai keamanan SMA gitu kan. Nah, security ya. Kobra 5. Nah, itu kan paling di inilah. Ya, mungkin sama Kang Uhat, mungkin Bang. Nah, itulah yang mungkin karakter anak-anak itu, wah, kok edan gitu loh ETC itu apa. Nah, itu Bang, pembangunan karakter itu tuh seolah-olah bahwa ETC mah edan gitu kan. Nggak edan, lucu-lucu. Kadang edan. Culu-culu gitu ya. Dan rezekinya. Tapi lu ganggu, enggak. Jadi filosofi lebah yang kita pakai. Gitu. Nah, kelebahan sendiri loh Bang. Nih, cerita banyak nih kan yang nyambung. Awalnya lebah tuh apa sih Bang gitu kan? Yang buat apa sih bisa jadi lebah? Lain bisa nambah Cunguk gitu. Itu sebenarnya Mas Bon. Ya, Mas Bon lah ya. Dia kan agak sedikit kreatif. Dia Kang Ucum itu seniman. Senang. Jadi kalau ada rasa hati dia langsung tulis. Tempat menulisnya di tembok kamar. Surat kan. Dan memang itu Mas Bon yang kemudian punya satu pemikiran memang yang bisa mewakili spirit keluarga besar itu dilambangkan dengan lebah. Gitu kan. Kalau saya SMA 5 ya keamanan kobra. Jadi ya kobra kan sifatnya kan diem, tapi ya lu jangan sekali-sekali ganggu kobra. Urusannya kan jadi persoalan panjang, sama aja dengan lebah, sikapnya seperti itu. Tapi seperti tadi, lepas dari apapun, solidaritas kekeluargaan itu modal utama lah sampai sekarang kita. Dan coba aja, mungkin Tio kan tahu ada ini, ada Gali ini, regenerasi. Kita kalau sesepuh ngumpul tuh nggak pernah ada yang nggak ketawa. Ya. Dengan segala macam cerita yang kecil, segala macam, nggak pernah ada kita cerita yang aneh-aneh. Jadi kita juga kalau ada teman yang pengen terlalu gimana eksis dengan ini juga kita nggak suka. Kita mah happy aja, senang aja. Jadi kalau kumpul nggak ada cerita kumpul aing asa, nggak ada, malah diketawain kita ketawa aja. Tapi ya dengan segala keunikan yang ada, kalau diganggu ya seperti itu. Jadi dengan karakter yang berbeda. Iya. Sampai manapun kita akan kejar dan kita akan tuntaskan dengan cara kita. Nah, itu. Oke, mungkin gini Bang. Sekarang kan kita udah jadi ormas ya. Mungkin ya itu banyak juga dari istilahnya seolah kita itu secara tiba-tiba gitu kan, ibaratnya tidak terorganisir dengan struktural, tiba-tiba dipaksa seolah-olah itu kan, anak-anak itu kan begitu ya sekarang. Nah itu tuh jadi kagetan gitu loh Bang. Apa sih yang saran untuk DPP sendiri nih Bang? Atau pengurus-pengurus tingkatannya itu Bang? Ya, karena memang dipaksa dengan segala macam keadaan, karena memang dengan jumlah anggota yang begitu banyak, kemudian juga butuh aturan yang mengikat, ya sehingga memang kita sepakat bahwa dengan segala pilihan yang ada, memang yang paling pas kita tuh menjadi ormas. Karena kalau jadi OKP rasanya umur 50 lebih, banyak yang umur 50 sekian
udah nggak muda lagi jadi ormas. Nah tinggal nilai-nilai dasar dari organisasi itu kan memang harus menjadi standar kita, bagaimana kita kan punya anggaran dasar. Dalam anggaran dasar itu maksud tujuan kita membentuk organisasi itu apa, kemudian tujuannya apa, nilai-nilai positifnya apa, dengan segala macam tugas tanggung jawab yang akan melekat bukan hanya ke DPP, ke semua gitu. Ke semua. Jadi SPC itu punya siapa? Punya anggota. Ya. Semua orang punya nilai yang sama gitu. Jadi nggak boleh ada satu merasa paling baik dan paling punya peran kemudian lain tidak, enggak. Di SPC ya kita duduk sama, berdiri sama, susah senang bareng. Ya buktinya sampai hari ini kan juga pertemanan saya ini bukan sehari dua hari, hampir 30-40 tahun ya begini aja. Begini ya. Nah, nggak ada kita jadi merasa gimana kan. Kalau mau ngelihat ya keluarga besar itu banyak, yang jadi polisi banyak, jadi tentara loba, jadi aparat penegak hukum ya lawyer. Jadi kan banyak, jadi pengusaha banyak, yang jadi preman banyak pisan. Ya tapi dengan segala macam ini kita keluarga besar lah. Dinamika. Harus terus saling mengingatkan, apalagi di sisa-sisa umur yang ada. Mudah-mudahan ya adik-adik kita yang kemudian sudah memang bergabung sebagai anggota memang punya nilai tambah, yaitu menjadi jadi anggota organisasi kayak ormas SPC. Memang itu tantangan buat DPP lah, yang darinya alamiah kemudian dipaksa menjadi ormas dengan terikat pada aturan, ya kita harus menyesuaikan diri. Ya mudah-mudahan bisa lah, badai apapun rasa-rasanya dengan kebersamaan yang ada tuh nggak ada yang nggak bisa kita lalui.